Dia menanyakan akan tetapi untuk menghina, kemudian menanyakan untuk mengingatkan. Ada kalanya menanyakan tujuannya adalah untuk mengejek atau mengolok-olok sebagaimana perkataan dari kaumnya Nabi Syuaib misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamualaikum. Para sahabat ngaji online, jumpa lagi di channel ngaji online, mengkaji dan berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya coba untuk melanjutkan dari materi ngaji ilmu balaghah, yang mana untuk kali ini, pembahasan kita masih seputar tentang istifham. Kemarin kita sudah mengenal tentang kalam insya, yaitu yang berupa istifham. Ada beberapa kalimat yang biasa digunakan istifham seperti halnya hamzah, kemudian hal, dan lain sebagainya. Namun sebagaimana materi kemarin, saya sampaikan bahwa kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk istifham, ada kalanya itu keluar dari makna-makna tersebut. Baik seperti apa contoh-contoh dari kalimat-kalimat istifham yang tidak digunakan sebagai istifham. Silakan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, yang pertama adalah hamzah, yang mana hamzah tersebut yang biasa digunakan sebagai istifham itu tidak berfungsi sebagai istifham, akan tetapi mempunyai faidah taswiyah. Adapun contohnya misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, dikatakan wasawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka dalam ayat tersebut, yaitu pada kalimat a'andzartah, hamzahnya tidak berfungsi sebagai hamzah istifham, melainkan berfungsi sebagai hamzah taswiyah. Artinya, yaitu untuk menyamakan, sama saja, alaihim bagi mereka, a'andzartah engkau beri peringatan, am lam tunzirhum atau engkau tidak memperingati atau tidak memberi peringatan. Mereka tidak akan beriman. Kemudian, ciri-ciri dari hamzah yang berfungsi sebagai taswiyah tentunya biasanya terletak setelah lafadz sawa'un, sebagaimana dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada perangkat istifham, yaitu berupa hal, namun tidak berfungsi sebagai istifham, melainkan berfungsi sebagai nafi. Contohnya dalam Al-Quran, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Jadi ini tidak bermaksud untuk menanyakan, akan tetapi untuk menafikan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian yang ketiga, ada istifham yang berfungsi sebagai ingkari. Jadi tidak murni berupa pertanyaan, melainkan berfungsi sebagai pengingkaran. Hal ini ada dua macam, bisa saja ingkari berupa taubihi, kemudian yang kedua bisa berupa ibtali. Yang dimaksud dengan taubihi di sini adalah istifham yang menunjukkan bahwa perkara yang sesudahnya itu terjadi dan pelakunya tercela. Adapun contohnya misalnya dalam Al-Quran, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin, apakah kamu menyeru atau menyembah selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Yang mana dalam ayat tersebut sebenarnya hamzah tidak murni sebagai istifham, melainkan berfaedah sebagai pengingkaran, bahwa hendaknya apabila engkau adalah orang-orang yang benar, maka tidaklah menyembah kepada selain Allah. Afa ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Kemudian adapun yang berupa ingkari ibtali, yaitu maksudnya adalah istifham yang menunjukkan bahwa perkara sesudahnya itu tidak terjadi dan orang-orang yang menuduhnya itu dusta. Sebagaimana dalam Al-Quran misalnya, afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Jadi dalam ayat ini ceritanya adalah orang-orang kufar itu tidak mau memiliki anak berupa perempuan. Inginnya mereka itu mempunyai anak laki-laki. Akan tetapi mereka itu menuduh bahwa Allah mempunyai anak, yaitu anak perempuan, yaitu berupa malaikat. Malaikat itu adalah anak perempuan dari Allah. Jadi ayat ini sebenarnya ingin menyinggung orang-orang kufar yang mana mereka menginginkan anak laki-laki, sedangkan Allah mereka dikatakan mempunyai anak perempuan. Jadi pertanyaan tersebut berupa ingkari bahwa Allah memang tidak mempunyai anak, apalagi sampai anak perempuan. Kemudian yang keempat itu adalah istifham secara lafadz namun maknanya atau faedahnya berupa amar atau perintah.
Contohnya dalam Al-Quran, fahal antum muntahun misalnya, yaitu maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi dipertanyakan, akan tetapi sebenarnya menyuruh untuk berhenti. Jadi itu berfungsi sebagai amar. Kemudian yang kelima adalah an-nahyu. Yang dimaksud an-nahyu ya tentunya kebalikan dari amar, yaitu mencegah. Contohnya dalam Al-Quran, atakhshawnahum fallahu ahqqu an takhshawhu. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Jadi di sini mempertanyakan, akan tetapi sebenarnya faedahnya adalah mencegah agar tidak takut kepada mereka, karena hanya Allah yang patut untuk ditakuti, seperti itu. Kemudian yang keenam itu adalah istifham, namun faedahnya berupa tasywiq atau membuat tertarik. Contohnya dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi dalam ayat ini walaupun secara lafadz itu menggunakan hal yang biasa digunakan sebagai istifham, akan tetapi dari segi faedah makna, yaitu mempunyai makna at-tasywiq, membuat suatu penawaran yang mana dengan penawaran tersebut diharapkan orang tertarik. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kemudian yang ketujuh adalah istifham yang mana maknanya itu berfungsi sebagai ta'zim. Contohnya dalam Al-Quran, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man yang terdapat pada kata man dzalladzi itu berfungsi sebagai ta'ziman atau mengagungkan, bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang kedelapan itu bisa berfungsi sebagai takrir. Artinya agar mengaku. Contohnya dalam Al-Quran, alam nashrah laka sodrak wa wada'na anka wizrak. Jadi hamzah yang terdapat pada alam nashrah itu tidak berfungsi sebagai pertanyaan secara murni, melainkan di sana sebagai kata takrir, yaitu untuk mengaku bahwa memang Allah telah melapangkan terhadap dadamu wahai Muhammad. Kemudian yang kesembilan itu bisa berfungsi sebagai ta'ajub, yaitu heran, sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran, maliyala arol hudhudah. Jadi Nabi Sulaiman bertanya pada waktu itu bukan murni bertanya, melainkan Nabi Sulaiman hanya saja heran kenapa tidak melihat burungnya, yaitu burung hudhud. Kemudian yang ke-10 adalah bisa berfungsi sebagai istib'ad, menganggap jauh. Contohnya dalam Al-Quran, anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Jadi di sini berfungsi sebagai istib'ad, menganggap jauh. Kemudian yang ke-11 bisa bermakna at-tahakkum, yaitu mengolok-olok atau mengejek, sebagaimana perkataan kaum dari Nabi Syuaib yang diabadikan dalam Al-Quran, qalu ya Syuaibu as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Jadi dalam ayat tersebut walaupun itu merupakan bentuk dari pertanyaan, akan tetapi dari segi makna itu sebenarnya adalah untuk mengejek atau mengolok-olok dari Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaibu as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Kemudian yang ke-12 bisa mempunyai makna at-tambih alal khata', yaitu memperingati akan kekeliruan. Contohnya dalam Al-Quran, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Jadi dalam ayat ini sebenarnya bukan mempertanyakan, akan tetapi ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh kalian itu keliru. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kemudian yang ke-13 itu juga berupa tambih, namun ala dhalalit thoriq, atas jalan yang salah atau sesat. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, fa'aina tadhhabun, maka kemanakah kamu pergi? Jadi menanyakan seperti itu sebenarnya mengingatkan bahwa jalan yang dituju itu salah. Kemudian yang terakhir itu adalah at-tahqir, yaitu untuk menghina, sebagaimana dalam sebuah kata, ahadalladzi madahtahu katsira. Inikah orang yang sering kamu sanjung? Jadi sebenarnya menanyakan,
Jadi ini orang yang kamu sanjung, itu sebenarnya bukan pertanyaan, akan tetapi itu sebagai tahkir, melecehkan atau menghina kepada orang itu. Jadi itulah contoh-contoh dari makna-makna yang keluar dari istifham. Kenapa dikatakan keluar? Karena di sana tentunya tidak murni sebagai pertanyaan. Karena sebagaimana definisi dari istifham dalam video sebelumnya, yaitu thalabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qablu, yaitu untuk mengetahui tentang sesuatu yang memang tidak diketahui. Itu sebenarnya tujuan dari istifham. Akan tetapi kalau sudah mempunyai faedah sebagaimana tadi, seperti halnya at-tahqir, dia menanyakan akan tetapi untuk menghina, kemudian menanyakan untuk mengingatkan. Ada kalanya menanyakan tujuannya adalah untuk mengejek atau mengolok-olok sebagaimana perkataan dari kaumnya Nabi Syuaib misalnya. Dan makna-makna yang sudah disebutkan yaitu ada 14 macam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان